Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk berkumpul dalam acara diskusi diseminasi budaya positif. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Dharma beserta Dewan Guru semuanya, dan juga terima kasih banyak atas waktunya dalam acara diskusi kali ini. Baiklah, adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang akan diisi dengan pembacaan dan salam bersama-sama. Yang kedua adalah pemaparan inti, yaitu pemaparan tentang diseminasi. Kita langsung ke diseminasi budaya positif. Topik kita kali ini yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Kepada Ibu Wiwin boleh minta bantuannya. Kita akan melakukan kegiatan. Saya diibaratkan si A, ya. Saya diibaratkan si A. Saya itu mempunyai emas, ya. Emas itu artinya berarti barang berharga dalam diri saya. Nanti setelah rekan saya akan mencoba untuk membuka kepalan tangan saya ini agar dia bisa membuka emas tersebut. Akan tetapi saya tetap berusaha agar kepala emas tersebut tidak sampai terlepas dalam diri saya. Silakan Bu Win, boleh minta bantuannya. Ini ibaratkan kepalan tangan saya. Dalam kepalan tangan saya itu ada emas, ya. Saya akan menggenggamnya terus. Dan untuk Bu Wiwin silakan bagaimana caranya agar kepalan tangan saya ini bisa terbuka. Mau dengan memaki saya boleh, ya. Bahkan menyodorkan saya dengan lubang juga boleh. Tapi saya akan berusaha untuk mempertahankannya karena ini merupakan barang berharga untuk saya. Ya, silakan. Win geser, Win. Boleh dengan memaki, boleh juga dengan memarahi. Cemut ya. Yang mau tak buntuin dari susah-susah kayak gitu. Oke, silakan. Ternyata gugur tidak bisa, ya. Tidak bisa, silakan kembali ke tempat. Diseminasi itu adalah menyalurkan apa ilmu saya yang kalau saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Artinya itu, jadi apa yang dari modul 1.1 sampai 1.4 itu saya salurkan ke ibu-ibu sekalian. Nah, ini materinya yang telah saya pelajari. Jadi kalau untuk tadi kegiatan pembuka tersebut itu bahwa sebetulnya itu juga masuk ke masih dalam tahap pembukaan. Jadi intinya kalau kita diibaratkan seorang guru menggenggam siswa, ya, menggenggam siswa itu jadi intinya jangan setengah-setengah, ya. Kalau dalam jadi harus sungguh-sungguh sampai si siswa itu merasakan kebahagiaannya yang seluas-luasnya sampai dia berhasil menjadi orang. Jadi intinya diseminasi itu jadi memaparkan ilmu yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kita ke kegiatan yang pembuka tadi. Nah, dari kegiatan pembuka tadi bisa disimpulkan. Tadi kesimpulannya tadi sekaligus, ya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru harus memegang kepada siswa itu sampai dia menemukan kebahagiaan yang seluas-luasnya, sampai dia berhasil dalam kehidupannya. Itu dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti itu, ya. Jadi kita harus menuntun sampai si siswa itu menemukan kebahagiaannya. Kita lanjutkan lagi, ya.
Nanti kita bahas kontrol ada di materi selanjutnya. Ini hanya sebagai pembuka. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, ya, untuk berbuat sesuatu. Murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan apa? Menginginkan dirinya untuk dikontrol, ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Pengertian positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga, ya. Selanjutnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik murid kita, itu sebetulnya membuat identitas dia gagal, ya. Jadi kita nanti tahap selanjutnya kita belajar bagaimana seharusnya, ya. Jangan sampai kita mengkritik siswa sehingga si siswa itu menjadi seorang siswa yang gagal. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterimanya. Jadi intinya mah kita itu sebagai orang dewasa memaksa bahwa si siswa itu harus seperti itu, ya. Kalau dalam dunia pendidikan menurut filsafat pendidikan Ki Dewantara tidak boleh. Guru harus memerdekakan siswa. Jadi tidak boleh memaksa. Guru hanya menuntun kepada siswa tersebut. Di sini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa pengertian disiplin itu? Di sini ada pertanyaan. Menurut Ibu Bapak, apa pengertian disiplin itu? Disiplin itu boleh mentaati peraturan, bisa. Apalagi? Disiplin. Ya, tepat waktu, yang seperti itu, yang berarti harus mentaati sesuatu. Itu adalah disiplin. Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cukup, maka kita tidak akan melakukannya, ya. Jadi disiplin itu harus tumbuh dari diri sendiri, ya. Jangan sampai dipaksakan, ya. Ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu untuk disiplin yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi, ya. Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah berpikir, bernalar, kritis. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Itu merupakan profil pelajar Pancasila. Dan dalam pendidikan guru penggerak juga diajarkan bahwa kita harus membuat visi. Membuat visinya itu tidak boleh melenceng dari profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan juga kreatif, ya. Selanjutnya di sini juga ada contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah apa? Toleransi. Selanjutnya adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai yang harus ada dalam diri siswa, ya. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang pertama dulu yaitu tentang, menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan dan hukuman
kepada siswa itu baik dilakukan? Baik. Menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan dan hukuman itu baik dilakukan? Baik. Gimana? Hukuman dan penghargaan. Reward atau hukuman. Jadi seperti ini. Disatukan hukuman dan penghargaan, bukan hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu satu kalimat. Nah, yang saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan dan hukuman itu baik untuk siswa kita lakukan? Tidak. Ya, kenapa tidak? Itu ada alasannya. Kenapa tidak? Tadi ada yang jawab tidak. Kalau hukuman dan penghargaan itu tidak baik sebetulnya dilakukan untuk siswa karena akan meruntuhkan, menghancurkan motivasi siswa, ya. Jadi akan menghancurkan motivasi siswa dalam belajar, ya. Penghargaan dan hukuman itu tidak baik untuk siswa karena dia seolah-olah dia mendapatkan penghargaan. Nah, setelah dia tidak berprestasi pasti kan dihukum. Jadi si siswa itu hanya ingin penghargaannya saja, ya. Jadi tidak baik menurut kita, ya, penghargaan dan hukuman itu. Tidak ya? baik, jadi. Tidak baik, ya. Ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaannya itu yang telah diberikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya, ya. Jadi pengaruh jangka pendek ataupun jangka panjangnya itu akan jadi siswa tersebut akan terus bergantung, ya. Jadi tidak akan ada motivasi lagi kalau tidak diberikan penghargaan, ya. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Artinya itu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika melakukan hal, maka Anda akan dapat mendapatkan penghargaan tersebut, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah penghargaan itu merusak hubungan, ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Misalkan di kelas saya ada satu orang anak yang bisa puisi, saya terus mengagumkan dia, memberikan penghargaan dia, yang lain bagaimana perasaannya? Pasti akan cemburu atau iri, ya. Kenapa bukan saya? Padahal siapa tahu siswa tersebut bisa lebih unggul dari dia, ya. Jadi akan merusak hubungan. Nanti yang saya puji-puji dia tidak akan punya teman, ya. Barangkali dia sendiri, sehingga rusaklah hubungan dia pertemanannya, ya. Selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum, ya. Itu yang penghargaan menghukum. Hukuman itu apa? Ada yang tahu apa yang dimaksudkan hukuman? Memberikan efek jerah, bisa, ya. Terus apa lagi? Peringatan, ya. Kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang telah dibuat. Jadi misalkan peraturannya, kamu misalkan yang datang terlambat harus seperti ini, berarti konsekuensinya tidak bisa masuk ke kelas, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak untuk menghukum siswa tidak ada hukuman, tetapi restitusi, ya. Jadi restitusi itu apa? Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan malah dihukum. Misalkan kan zaman dulu waktu anak datang terlambat ke sekolah, dia dihukum untuk menghormat bendera sampai istirahat. Nah, zaman sekarang menurut Ki Hajar Dewantara tidak boleh, ya, dan tidak dibolehkan sama sekali itu, ya. Jadi kita menggunakannya itu adalah restitusi, ya. Jadi tidak boleh ada lagi yang namanya hukuman, ya. Disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk
Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, ya. Terus restitusi juga menguatkan. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kedua, yang melakukan kesalahan dikucilkan, ya. Anak itu misalkan dihukum di pojok atau di depan kelas. Kalau sekarang tidak ada, jadi si guru itu mengembalikan lagi ke kelompoknya, ke temannya lagi, ke bangkunya, ya. Tidak ada siswa yang berdiri di depan kelas, tidak ada siswa yang hanya sendiri di pojok. Jadi untuk restitusi kepercayaan diri anak, motivasi diri anak untuk belajar tumbuh lagi, ya. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi yang namanya hukuman, ya. Keyakinan kelas. Ini menurut Bapak Ibu, apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama atau berbeda? Kan di kelas itu ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Coba, menurut Bapak Ibu apakah sama atau berbeda? Beda. Coba sebutkan perbedaannya apa? Keyakinan kelas itu apa? Tanggung jawab. Keyakinan kelas itu adalah suatu aturan yang telah dilakukan oleh guru dan juga peserta didik. Jadi siswanya itu dilibatkan untuk kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas mah guru, kepala sekolah, pokoknya warga sekolah sama peserta didik itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru dan juga kepala sekolah, siswa tidak dilibatkan, ya. Jadi keyakinan kelas biasanya ditulis, ditempel di kelas. Jadi si siswa itu punya inisiatif sendiri. Nanti dari yang misalkan siswanya 18 orang, siswa misalkan keyakinan kelasnya kebersihan, tentang kebersihan berarti nanti peraturannya membersihkan kelas, terus menjaga piket setiap hari, ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya itu dibuat oleh guru dan juga siswa-siswanya dilibatkan. Nanti seorang-seorang menulis, misalkan keyakinan kelasnya saya mah ini Bu. Jadi kita dibuat sama-sama, ya. Kalau untuk peraturan kelas itu kita hanya guru yang membuat, ya. Guru yang membuat dan juga sekolah itu perbedaannya, ya. Jadi tidak sama keyakinan kelas dan juga peraturan kelas, berbeda sekali, ya. Di sini sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Di kelas 5 kebetulan saya sudah membuat di sini keyakinan kelas di sana. Jadi kalau anak-anak yang berbuat, misalkan berbuat yang tidak baik, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, saya tidak menghukumnya, dia harus membaca itu, ya. Keyakinan kelasnya itu seperti itu, ya. Jadi dibuat ditempel, boleh silakan guru-guru yang lain juga boleh. Jadi membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas, bukan peraturan, ya, tapi keyakinan kelas yang nantinya si siswa sendiri bertanggung jawab, ya. Jadi dia bisa bertanggung jawab untuk karena dia menulis seperti itu, ya. Selanjutnya, sekarang saya meminta bantuan kepada ibu guru semuanya. Di sini ada pertanyaan, ya, yang mana termasuk peraturan. Nanti ditulis keyakinan kelasnya apa. Silakan nanti di sini untuk tulis peraturannya kertas yang warna kuning. Nanti untuk keyakinan kelasnya yang warna ini, ya. Silakan ditulis, nanti ditempel di sini. Kalau yang peraturan berarti tempel di sini, yang keyakinan kelasnya ditempel di sini.
nanti ditempel ke depan. Peraturan dan keyakinan. Peraturan yang warna kuning, kalau keyakinan yang itu dulu siapa foto ibu saya. Jangan ditempel. Peraturan dan atas partisipasinya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan peraturan. Kalau untuk keyakinan kelasnya, yaitu adalah tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ya. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas ya atau di koridor, yaitu tentang keselamatan dan juga keamanan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis maknanya ya. Jadi lebih bermakna yang mana, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan. Iya, yang lebih bermakna adalah keyakinan kelas karena datangnya dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan jelas, itu harus sesuatu yang harus dilakukan. Kalau keyakinan kelas, dia yakin, dia sadar dari dalam diri ya. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Menurut Bapak Ibu, ada berapa kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, Yang kedua kebebasan. kebebasan, Yang ketiga kesenangan. kesenangan, Keempat kekuasaan. kekuasaan, Kelima kasih sayang. dan yang terakhir adalah kasih sayang. Tepuk tangan untuk yang kasih jawab. Jadi kita bisa lihat sini, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kita akan lihat contoh-contohnya ya. Contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Ini contoh kasus tentang kebutuhan bertahan hidup. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sedang seringkali memalak ya, kalau dalam bahasa kita memalak atau meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, nah kita lihat. Jika kebutuhan dasar kebutuhan dasar si Doni adalah bertahan hidup, maka Doni pasti menjawab seperti ini. Ketika Doni ditanya oleh Ibu Ambar, maka dia akan menjawab pasti karena lapar dan orang tuanya tidak membekalinya dengan makanan, dengan bekalnya. Jadi dia meminta ya itu untuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi mungkin dengan meminta ke temannya dia bisa bertahan hidup
Itu contoh kasus untuk kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Alasan mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi seolah-olah dia itu tidak diperhatikan, ya, cari perhatian, caper. Jadi kurang perhatian, mungkin di rumahnya juga seperti itu, mungkin di sekolah seperti itu. Jadi dengan cara dia mengambil makanan temannya, dia akan diperhatikan oleh satu kelas, oleh teman-temannya, ya. Ya, jadi ingin jadi pusat perhatian. Jadi seolah-olah dia nggak punya teman. Dengan cara seperti itu mungkin dia akan punya teman, ya. Itu untuk contoh butuh kasih sayang. Lagi dengan contoh penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, si Doni ditanya oleh gurunya, dia merasa hebat, ya, karena temannya jadi takut, ya. Dia merasa bahwa dia itu berkuasa, sehingga jago kata orang Sunda, ya, ngajegal. Dia berkuasa kalau dia mampu, dia bisa, ya. Sehingga teman-temannya pasti akan takut, seolah-olah dia yang berkuasa di kelas tersebut. Itu untuk kebutuhan dasarnya bahwa dia itu menjadi seorang penguasa. Johnny akan menjawab seperti ini, hanya iseng, ya, hanya iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang diambil makanannya tersebut, ya. Jadi mana iseng, ya, dia senang mengganggu yang lain, dan ekspresi temannya kalau yang diambil kan otomatis ada yang nangis, ada yang marah, jadi dia senang seperti itu, ya. Itu contoh kebutuhan kesenangan, ya. Restitusi 5 posisi kontrol guru, ya. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di antara 5 kontrol guru ini, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling bijak adalah yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Adalah manajer. Yang paling terbaik posisi kontrol kita adalah manajer, ya. Artinya si manajer itu kita tulus menggapai si anak tersebut, ya. Lain lagi dengan penghukum, dengan pembuat merasa bersalah, si anak itu pasti akan down. Jadi yang paling bagus posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah manajer. Kita bahas, ya. Tambah hadir ke sekolah. Kita sebagai penghukum dulu. Nah, nada suaranya tinggi. Biasanya saya juga tinggi, ya, kalau marah ke anak. Nada suaranya tinggi. Nah, bahasa tubuh, terus mata juga melotot. Kadang-kadang melotot saking emosinya, ya. Selanjutnya, jari juga bisa menunjuk. Jadi kita bisa menunjuk kalau sebagai penghukum, menghadik juga, ya. Nah, jadi ekspresinya itu sebagai penghukum aja, seperti bagaimana penghukum. Jadi melotot. Kamu pernah nambah, ya? Sambil nunjuk-nunjuk, ya. Yang berapa? Sudah ada keyakinan keras, sudah ada peraturan keras. Kalau kamu nambah, ambil apa melotot, ya. Menghadik itu sambil nunjuk, semua cangkeng, kata bahasa Sundanya, ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sambil marah, ya. Ekspresinya marah, menggebu-gebu, ya. Sampai ininya juga merah. Karena itu sebagai penghukum, dan itu tidak dibolehkan kalau dalam posisi kontrol kita, ya. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi nada suaranya itu adalah memelas, halus, sedih, ya. Terus contohnya seperti ini, adik, kamu ini bagaimana, ya? Jadi mencukuran sama orang terus rasa bersalah. Jadi seolah-olah kita itu memelas supaya si adik itu merasa bersalah. Oh ya, saya bersalah ke guru karena saya datang terlambat, ya, sehingga terlihat wajah kita itu sedih, ya. Tuh. Jadi kalau yang sudah kelas atas, kelas 5, kelas 6, itu kadang posisi kita juga sebagai teman. Jadi suaranya ramah, akrab, dan bercanda, ya. Biasanya posisi kontrol kita sebagai teman ke murid yaitu ramah,
dan juga sering bercanda. Itu posisi kita ya. Nah, suaranya juga beda. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Jadi kayak bahasa teman aja. Bagaimana sih kamu? Kenapa kamu terlambat? Ya, jadi nada suaranya juga seolah-olah seperti friend ya, friendly gitu ya. Posisi yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu nada suaranya itu tulus, ya. Bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi murid datang jadi dipanggil ke kampusnya tuh balik melakukan itu ayo ke sini, gitu ya. Di sini gurunya bertanya, Adi, adakah kamu mengetahui? Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi seolah-olah kita itu seperti benar-benar sebagai seorang orang tua, ya. Terus Adi menjawab, tahu Pak, jam 7, ya, jam 7. Nanti gurunya bertanya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi mencari solusi, ya. Kalau manajer itu mengutarakan dan memberikan solusi, ya, itu sebagai posisi kontrol manajer. Restitusi segitiga, ya. Ada di segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki alasan. Dan teori kontrolnya yang ketiga adalah kita semua memiliki motivasi internal. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat berbuat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar, manusia itu adalah tempatnya salah, ya. Jadi kita jangan langsung menghukum, kita langsung mengatakan saja berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, asal jangan dikurangi. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalimat-kalimatnya untuk tidak validasi tindakan yang salah, yaitu nih contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi itu kita musik ulama menghukum, ya, menghukum, jadi mengatakan yang tidak baik. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengenai melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Terakhir, ya, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin dicukupkan hanya kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan. Kalau tidak ada, ya kita tutup saja, kita akhiri saja. Beraktif-aktif dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Kalau ada jarum yang patah, boleh jangan disimpan,